Laporan kegiatan penelitian dasar atau penelitian terapan Universitas Mercu Buana 2023-2024 dengan tema deteksi kendaraan mobil dan plat nomor di jalan umum dengan kamera secara waktu sebenarnya menggunakan algoritma YOLO dan OCR. Dan saya sendiri adalah ketua peneliti untuk judul tersebut dengan nama Rahmat Muardi, BSc, ST, MSc dengan program studi Teknik Elektro. Abstrak. Pada kejadian yang dilakukan pada penelitian ini terjadinya pelanggaran di sebuah kendaraan, ya, di mana di setiap jalan sering terjadi namanya kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, dan bermacam lainnya. Dan tujuan penulis ini untuk melakukan penelitian agar sistem dapat terbuat dan mempermudah polisi untuk menilang sebuah kendaraan dengan sistem yang akan buat oleh penulis. Jadi, sistem ini akan berjalan dengan menggunakan sebuah kamera yang ditanamkan sebuah program agar mendeteksi sebuah kendaraan dan juga plat nomor kendaraan tersebut. Pada kata kunci di sini, penulis membuat dengan adanya object detection, image processing, YOLO, OCR, dan sensor. Dan keluaran penelitian ini yaitu adalah Sinta 2, yang dimana jurnal nasional yang terintegrasi dengan Kemendikbud. Latar belakang, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, pada latar belakang ini yaitu terjadi dikarenakan adanya sering kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, yang dimana banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih mentoleransikan berkendara yang tidak baik dan selalu menyalahkan aturan yang ada pada Indonesia di jalan. Dan juga banyak sekali namanya pemadatan jalan itu juga akan memperhitungkan sebuah kendaraan agar di mana di sebuah jalan itu tidak mengalami kemacetan yang cukup parah. Dan penelitian ini nanti akan menggunakan sebuah algoritma YOLO yang dikembangkan agar sistem tersebut bisa berjalan pada mikroprosesor, yang dimana mikroprosesor itu akan ditaruh dengan kamera setinggi 4 meter dan akan dijalankan di sebuah sistem agar mendeteksi mendeteksi sebuah kendaraan berupa mobil, motor, bus, dan truk. Dan pada umumnya, kendaraan-kendaraan itu akan terdeteksi dan akan mendapatkan sebuah kode plat nomor yang dimana akan mengcapture semuanya satu persatu setiap ada nomor kendaraan yang sudah terdeteksi. Tujuan penelitian ini, yang pertama, diharapkannya sistem dapat berfungsi dalam mendeteksi mobil pada jalan raya. Yang kedua, sistem yang terimplementasikan diharapkan dapat mendeteksi dan menghitung mobil dari masukan citra digital dengan performa yang baik. Yang ketiga, sistem diharapkan dapat menghasilkan akurasi yang sangat tinggi atau mendeteksikan dengan data sebenarnya. Yang keempat, sistem terimplementasi diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik dan mendeteksi dan menghitung mobil yang dibuktikan dengan professional evaluation. Yang kelima, performa dari sistem yang telah dibuat dapat diukur dengan beberapa komponen dan variabel evaluasi. Rancangan sistem. Jadi di sini kita akan membuat sistem yang dimana ada terdiri dari deteksi kendaraan dan deteksi nomor kendaraan. Pada pemrosesan ini, deteksi kendaraan itu memiliki pre-processing yang dimana pre-processing tersebut dia harus melalui tahap dari segi kamera. Di dalam kamera tersebut mendeteksi sebuah kendaraan, contohnya mobil. Dan mobil itu akan dideteksi dengan cara, pertama, dia akan melakukan median filter. Median filter itu akan merapihkan sebuah gambar dari gambar yang sedikit kurang bagus menjadi lebih baik. Lalu akan diproses selanjutnya dengan menggunakan grayscale, di mana grayscale itu akan membuat warna RGB diubah menjadi
hitam putih, yang di mana warna RGB itu memiliki angka perhitungan 0 sampai 300, sedangkan RGB itu hanya 0 sampai 120, agar mempermudah untuk mendeteksi sebuah kendaraan. Setelah itu, pendeteksi kendaraan akan mengcrop atau memotong sebuah gambar dari hasil kamera dan akan diproses ke deteksi nomor kendaraan. Pada deteksi nomor kendaraan ini, sama juga melalui preprocessing yang menggunakan media filter dan grayscale. Dan hasil dari semua proses tersebut, jika semuanya telah selesai, dia akan melabel dengan nomor deteksi nomor kendaraan tersebut. Misalkan B111IDN, dan seterusnya. Hasil penelitian. Yang pertama, kita di sini menguji sebuah algoritma untuk pendeteksian kendaraan, yang di mana kita memiliki 3 buah dataset, yang di mana yang pertama adalah MAVD, yang kedua itu adalah GRM RTM, yang ketiga adalah dataset yang saya buat sendiri, atau dataset peneliti. Pertama, kita mencoba dengan menggunakan YOLO V3, YOLO V4, Faster RCNN, dan YOLO-LIO adalah YOLO yang dibuat oleh penulis. Jadi YOLO-LIO ini dikembangkan dari YOLO V3. Kenapa kita memilih untuk pengembangan dari YOLO V3? Dikarenakan YOLO V3 ini strukturnya sangat sederhana jika diproses menggunakan mikroprosesor. Kebetulan di penulis ini menggunakan mikroprosesor NVIDIA Jetson Nano, yang dimana itu sangat cukup sekali untuk membuat pemrosesan gambar dengan menggunakan YOLO. Oleh karena itu, penulis mengembangkan YOLO-LIO agar bisa mendeteksi sebuah kendaraan. Ini adalah hasil dari beberapa algoritma yang sudah saya coba, dan juga dataset yang kita bandingkan, lalu hasilnya YOLO-LIO mendapatkan akurasi yang cukup baik pada segi manapun dalam perbandingan algoritma. Yang kedua adalah deteksi nomor kendaraan. Yang sebagaimana kita tahu, nomor kendaraan itu adalah berupa angka dan huruf. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan OCR. OCR itu adalah Optical Character Recognition, yang dimana kita juga sudah membuat OCR sendiri ya sebagai penulis. Yang pertama ada OCR T-Rex. Ini adalah OCR yang sangat cukup rumit, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Tetapi tidak bisa untuk diimplementasikan pada real time, dan mengakibatkan akurasinya sangat sedikit dan tidak cukup baik. Dan untuk selanjutnya yaitu Easy OCR. Easy OCR itu adalah kembangan dari OCR T-Rex, yang dimana strukturnya direndahkan dan akurasinya cukup baik, tetapi untuk dibawa dengan menggunakan real time, Easy OCR masih cukup lebih baik dibanding menggunakan T-Rex. Dan yang terakhir, Author OCR. Di sini penulis mendapatkan akurasi 0,80 atau bisa dibilang 80%. Yang dimana hasil di sini kita dapat dikarenakan kita, penulis, menggabungkan dari sebuah OCR T-Rex dan Easy OCR, kita compile, kita butuhkan apa saja yang kita butuhkan, dan akhirnya terjadilah pembuatan Author OCR, yang dimana ini adalah OCR yang sudah dibuat oleh penulis dan sudah teruji untuk penggunaan secara real time. Oke, ini adalah hasil dari data sistem yang kita buat, yang atau kita namakan adalah traffic system. Dari hal ini, kita sudah menggabungkan beberapa perbandingan, dan punya penulis adalah YOLO-LIO plus OCR. OCR yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan Author OCR yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang dimana OCR ini gabungan antara OCR T-Rex dan Easy OCR. Dan
contoh pertama, yaitu ada YOLO V3 plus OCR. Ini ada dari sebuah jurnal referensi yang didapatkan hasilnya sebesar 70%. Sedangkan YOLO V4, kenapa di sini hanya menggunakan YOLO V4 saja untuk pembuatan traffic system? Sebenarnya bisa YOLO menggunakan untuk memproses deteksi nomor kendaraan, indikasi nomor kendaraan, tetapi hasilnya tidak memuaskan karena di mana untuk pendeteksian sebuah nomor atau huruf itu lebih powerful dengan menggunakan OCR. YOLO V3 lebih ke arah penggunaan object detection. Sedangkan versi Faster RCNR, dia berbeda strukturnya dengan YOLO, yang dimana YOLO itu bisa multi detection, sedangkan Faster RCNN ini dia hanya single shot atau single detector, dan mengakibatkan akurasinya sangat cukup rendah, dikarenakan akurasi untuk pendetection pada sebuah sistem ini membutuhkan waktu yang sangat cepat, yang dimana proses untuk versi RCNN ini sangat lambat sekali, dan hasilnya untuk penggunaan Faster RCNN ini sangat rendah, dan sangat tidak direkomendasikan untuk pendeteksian sebuah traffic system yang akan dibuat oleh penulis. Dan untuk YOLO LIO plus OCR mendapatkan 80%, hampir sama dengan yang dibilang tadi, yaitu pada pendeteksian OCR. Kenapa hasilnya sama? Dikarenakan proses untuk pembuatan pendeteksian kendaraan ini harus melalui dengan menggunakan YOLO LIO tersebut ditambah dengan OCR. Jadi hasil dari deteksi kendaraan akan di-crop dan akan dilempar dengan OCR pada penulis. Dan proses ini dia sangat sederhana untuk pembuatan si detection untuk sebuah nomor kendaraan tersebut. Dan ini adalah contoh hasil dari penulis, yang dimana ada sebuah kendaraan mobil hitam sudah terdeteksi sampai ke label angka atau label huruf, yang dimana di situ tertulis ada CING AAL7953 dengan akurasi sebesar 0,738. Sedangkan ada motorcycle. Kenapa di sini motorcycle tidak terdeteksi dengan plat nomor ya? Dikarenakan kita melakukan studi kasus itu ada di negara Cina, yang dimana untuk motor itu plat nomornya hanya di bagian belakang saja. Di bagian depan dia tidak ada dan mengakibatkan hanya terlabel motorcycle saja. Dan itu memiliki akurasi 0,937%. 0,937 atau bisa dibilang 93%. Dan yang sebelah kanan itu masih belum terdeteksi number detection-nya, yang dimana sebuah kendaraan mobil yang mendapatkan hasil 0,967, yang dimana itu adalah 96,7%, yang dimana sudah dijelaskan di sebuah penjelasan deteksi kendaraan bahwa YOLO LIO mendapatkan hasil 99,3%. Dan itu adalah akurasi yang sangat baik untuk pendeteksian sebuah kendaraan. Mata kuliah yang terkait. Pertama adalah pengolah citra digital. Kebetulan penulis adalah basicnya tentang image processing, dan ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat terkait dengan penelitian tersebut. Yang kedua, sistem cerdas. Kenapa kita bisa bilang sistem cerdas termasuk? Dan juga ini dikarenakan kita hampir sama dengan pembuatan AI atau Artificial Intelligence pada sistem cerdas. Yang ketiga, pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin ini kita bisa juga bilang sama karena kita sedang melakukan penggunaan YOLO, yang dimana YOLO salah satu termasuk pembelajaran mesin juga atau machine learning, karena kita harus pembuatan model, harus training, harus testing, dan macam-macam lainnya. Dan yang keempat adalah perancangan berbasis mikroprosesor. Kebetulan penulis di sini menggunakan Jetson Nano, yang dimana Jetson Nano itu adalah mikroprosesor dibuat dari NVIDIA, yang dimana itu cukup untuk memproses image processing. Dan yang kelima adalah matematika, yang dimana matematika di sini kita menggunakan matriks untuk evaluasi sebuah
AI atau artificial intelligence yang dimana kita evaluasi dengan menggunakan convolutional matrix. Dan yang terakhir itu adalah program komputer. Program yang digunakan untuk sistem ini adalah penggunaannya dengan menggunakan Python. Jadi untuk sistem ini digunakan menggunakan Python dan dijalankan dengan menggunakan kamera layaknya sistem pendeteksian pada umumnya. Oke, terima kasih untuk presentasi saya hari ini.